Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang geometri analitik ruang, yaitu hiperboloida. Happy watching. Untuk materi hiperboloida, saya akan membahas tentang yang pertama, hiperboloida 1 daun, dan yang kedua, hiperboloida 2 daun. Oke, langsung saja kita yang pertama, yaitu hiperboloida 1 daun. Misalkan pada bidang XOY dan YOZ masing-masing ditentukan elips dan hiperbola. Nah, perhatikan gambar itu. Nah, berat elips yang digerakkan terletak pada bidang XOY dengan persamaan. Nah, karena dia bidang XOY, maka Z-nya sama dengan 0. Lalu persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, perhatikan di gambar yang warna biru-biru. Nah, lalu garis arah dari elips yang digerakkan adalah hiperbola pada bidang YOZ dengan persamaan. Karena bidang YOZ, maka X-nya sama dengan 0. Lalu persamaan hiperbolanya Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, masih ingat dengan materi hiperbola sebelumnya? Nah, karena bentuk persamaannya ini, maka hiperbola ini terletak yaitu hiperbola horizontal, sehingga gambarnya seperti gambar ini. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Oke, karena tadi katanya elips digerakkan, maka elips digerakkan dengan aturan. Aturannya diantaranya yaitu yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan XOY. Perhatikan pada gambar ya, berarti benar ya, dia sejajar dengan XOY. Nah, lalu kedua, titik pusat elips selalu terletak pada sumbu Z. Perhatikan gambarnya, benar. Nah, lalu yang ketiga, dua buah puncaknya selalu terletak pada elips yang terletak pada bidang YOZ. Perhatikan gambarnya. Dan yang keempat, itu elips yang digerakkan selalu tetap sebangun dengan elips semula. Perhatikan gambar. Nah, jadi misalnya dia digerakkan, maka elips itu sebangun dan saling sejajar. Perhatikan panah berwarna merah tersebut. Lalu misalkan elips digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda, dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0 berturut-turut sumber yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena memenuhi aturan 1, 2, dan 3 tadi yang sebelumnya, maka titik 0, Y0, lambda terletak pada elips. Nah, lalu persamaannya yaitu X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Lalu memenuhi, kan tadi titiknya 0, Y0, lambda. Nah, maka persamaannya menjadi Y-nya kita substitusikan dengan Y0. Berarti kita ganti Y-nya dengan Y0, yaitu menjadi Y0 kuadrat per B kuadrat tetap dikurang Z. Z tadi kan titiknya 0, Y0, lambda, berarti Z-nya kita ganti dengan lambda. Maka menjadi lambda kuadrat per C
C kuadrat tetap sama dengan 1. Nah, lalu kedua ruas kita tambah dengan lambda kuadrat per C kuadrat menjadi Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas kita kali dengan B kuadrat. Didapatlah Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Lalu karena aturan 1, 2, dan 3 maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B. Nah, lalu kita kuadratkan kedua ruas menjadi X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, lalu didapat jika kita ingin mencari X0 kuadrat itu menjadi X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali Y0 kuadrat. Nah, lalu kan sebelumnya kita sudah mendapat Y0 kuadrat, berarti tinggal kita substitusikan Y0 kuadratnya menjadi X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Y0 kuadrat di sebelumnya tadi kan tinggal kita substitusikan menjadi B kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Didapat X0 kuadrat sama dengan itu kan tadi B kuadrat bisa kita coret kan. Didapat tinggal A kuadrat menjadi A kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Jadi persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda dengan persamaan X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1, atau tinggal kita substitusikan tadi kan X0 kuadrat dan Y0 kuadrat telah kita dapatkan sebelumnya, lalu tinggal kita substitusikan menjadi X kuadrat tetap per X0 kuadratnya kita ganti dengan A kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat tetap per Y0 kuadrat kita ganti dengan B kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kali dengan 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Didapatkan hasil X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita substitusikan lambda sama dengan Z atau lambdanya kita ganti dengan Z. Didapatlah hasil X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ditambah Z kuadrat per C kuadrat. Nah, lalu kedua ruas kita tambah dengan min Z kuadrat per C kuadrat. Didapatlah hasil X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan inilah yang merupakan persamaan hiperboloida berdaun 1. Dalam hal khusus, jika A-nya sama dengan B, maka permukaan tersebut berupa hiperboloida putar berdaun 1. Oke, selanjutnya hiperboloida 2 daun. Misalkan pada bidang XOY dan YOZ masing-masing ditentukan elips dan hiperbola. Nah, perhatikan pada gambar elips yang digerakkan terletak pada bidang XOY dengan persamaan. Nah, karena tadi pada bidang XOY maka Z-nya sama dengan 0.
Lalu persamaan elipsnya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Perhatikan yang berwarna biru pada gambar. Nah, lalu garis arah dari elips yang digerakkan adalah hiperbola pada bidang YOZ dengan persamaan. Nah, karena pada bidang YOZ maka x-nya sama dengan 0. Lalu persamaan hiperbolanya min y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, sama seperti sebelumnya, kita telah mempelajari tentang persamaan hiperbola. Nah, karena persamaan hiperbolanya seperti ini, maka berbentuk hiperbola vertikal, sehingga gambarnya menjadi gambar seperti ini. Karena tadi elips digerakkan, maka dia digerakkan dengan aturan sama seperti sebelumnya. Yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan XOY. Perhatikan pada gambarnya, ya, dia benar sejajar. Lalu yang kedua, titik pusat elips selalu terletak pada sumbu Z. Coba perhatikan pada gambar. Benar, dia terletak pada sumbu Z, titik pusatnya. Lalu yang ketiga, dua buah puncaknya selalu terletak pada elips yang terletak pada bidang YOZ. Oke, itu pada gambar berarti sudah benar. Dan yang keempat, elips yang digerakkan selalu tetap sebangun dengan elips semula. Perhatikan yang garis anak panah berwarna merah. Nah, itu terlihat bahwa elips-elips itu sebangun dan saling sejajar. Kemudian, misalkan elips digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0 berturut-turut sumber yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena memenuhi aturan 1, 2, dan 3 yang sebelumnya tadi, maka titik 0, Y0, lambda terletak pada elips. Nah, berdasarkan titik tadi, maka X sama dengan 0. Kemudian persamaan min Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, itu memenuhi titiknya tadi. Kita berarti berdasarkan titik, Y-nya kita ganti dengan Y0 dan Z-nya kita ganti dengan lambda. Didapatlah min Y-nya kita ganti berarti menjadi Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat. Z-nya kita ganti dengan lambda, didapat lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan min lambda kuadrat per C kuadrat. Didapat hasil min Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang lambda kuadrat per C kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kali dengan min 1, didapat Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Kemudian kedua ruas dikali dengan B kuadrat, didapatlah Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikali lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Karena aturan 1, 2, dan 3, maka dipenuhilah X0 per Y0 sama dengan A per B. Nah, lalu kedua ruas kita kuadratkan, didapatlah hasil X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Lalu jika kita ingin mencari X0 kuadrat, maka X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali Y0 kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kita telah mendapatkan Y0 kuadrat, berarti tinggal kita substitusikan. Oke,
Didapatlah hasil X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kemudian Y0 kuadratnya kita substitusikan menjadi B kuadrat dikali lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Didapat X0 kuadrat sama dengan B kuadrat sama B kuadrat, itu bisa dicoret, berarti menyisakan A kuadrat. Maka A kuadrat dikali dengan lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda. Maka persamaan X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1, atau bisa kita ganti dengan X0 kuadrat dan Y0 kuadrat tadi sudah kita cari kan, sudah kita dapat hasilnya, berarti tinggal kita substitusikan saja. Didapat X kuadrat per X0 kuadratnya kita ganti menjadi A kuadrat dikali lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1 ditambah Y kuadrat per Y0 kuadratnya kita substitusikan menjadi B kuadrat dikali lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kali dengan lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Didapatkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan lambda kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Lalu kita substitusikan lambda sama dengan Z, atau lambdanya kita ganti dengan Z. Didapat hasil X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan min Z kuadrat per C kuadrat, lalu kita kalikan lagi dengan min 1. Didapatlah min X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan inilah yang merupakan persamaan hiperboloida berdaun 2. Dalam hal khusus, jika A-nya sama dengan B, maka permukaan tersebut berupa hiperboloida putar berdaun 2. Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu yang pertama, persamaan hiperboloida satu daun yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan yang kedua, persamaan hiperboloida dua daun yaitu min X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1.